Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Oktaviani Arda dengan NIM C1C020155, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Materi-materi yang akan saya jelaskan pada kali ini, yang pertama, pengertian biaya konversi, yang kedua penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga penyusunan anggaran biaya overhead pabrik, dan yang terakhir penyusunan anggaran beban usaha. Yang pertama, pengertian biaya konversi. Biaya konversi atau biasa disebut dengan conversion cost adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk overhead dan tenaga kerja saat mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Menghitung dan mengetahui biaya konversi bisnis dapat memberi Anda gambaran yang lebih jelas tentang berapa banyak yang Anda belanjakan untuk produksi inventaris. Dalam perhitungan conversion cost, tenaga kerja langsung mengacu pada uang yang dikeluarkan untuk karyawan atau pekerja lain yang langsung mengerjakan produksi. Biaya overhead pabrik yang merupakan bagian dari conversion cost adalah setiap pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan produksi persediaan, tapi masih diperlukan. Biaya konversi memungkinkan manajer dan pemilik bisnis untuk secara akurat mengukur dan melacak pengeluaran produksi. Biaya konversi juga dapat digunakan dalam pengembangan model penetapan harga produk serta ketika memperkirakan nilai akhir produk jadi. Pemilik atau manajer bisnis juga dapat melihat conversion cost untuk menentukan apakah ada pemborosan yang dapat dihilangkan dan untuk lebih memahami efisiensi proses produksi mereka. Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan salah satu unsur dari harga pokok produk. Harga pokok produk adalah salah satu biaya yang berkaitan dengan produk. Oleh karena itu, anggaran biaya tenaga kerja langsung diperlukan dalam mengharga pokokkan produk per unit. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Jam standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara menghitung rata-rata jam yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Yang kedua, mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar. Dan yang terakhir memperhitungkan kelorigaan waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari dari faktor kelelahan. Tarif upah standar tenaga kerja langsung adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Tarif upah standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan atas dasar perjanjian dengan organisasi karyawan, dapat upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata dan memperhitungkan tarif upah dalam operasi normal. Yang kedua, jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Untuk menyusun jam standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKST, diperlukan data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKST adalah sebagai berikut. JKST sama dengan 2P dikali JKSTKL. JKSTKL sama dengan jam standar tenaga kerja langsung terpakai. P adalah unit ekuivalen produk dan JSTKL adalah jam standar tenaga kerja langsung. Yang ketiga, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL atau biaya tenaga kerja langsung standar atau BTKL ST sebagai berikut. Anggaran BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P dikali BTKL SP. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya pabrik adalah biaya yang terdiri
Biaya yang terjadi di pabrik periode ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Yang terakhir, penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha atau operating expense adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Selain harga pokok jualan atau cost of sales, beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. Beban penjualan variabel contohnya beban komisi penjualan, beban penghapusan piutang, dan beban pernik penjualan. Beban penjualan variabel besar kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan penjualan, sedangkan beban penjualan tetap contohnya beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap, bagian penjualan, dan lain-lain. Beban penjualan semi variabel seperti beban promosi penjualan dan lain-lain. Beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum seperti beban gaji pemimpin dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Beban administrasi dan umum biasanya bersifat tetap. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.